Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erda Dermawan Santi. Di sini saya akan membuat tutorial 24 Excel yang sering kita gunakan. Nah, yang pertama kita akan menggunakan rumus sum. Rumus sum itu sama dengan kayak menjumlahkan ya. Ya, misalnya di sini sama dengan 4 ditambah 4, kemudian enter. Nah, hasilnya 8. Jika kita pakai rumus sum, jadi seperti sama dengan sum buka kurung, kemudian 4 ditambah 4, terus tutup kurung, kemudian enter. Nah, hasilnya akan tetap sama ya, 8, 8 gitu. Kita coba rumus yang lainnya sama dengan sum. Nah, kita coba 2 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 dan 6 dan tutup kurung enter. Nah, hasilnya 47. Namun bagaimana kalau berupa rank? Nah, di sini kita klik ketikan sama dengan sum, kemudian kita blok dan enter. Nah, hasilnya 63 ya. Bisa juga dengan auto sum ya. Di sini kita klik auto sum ya, kemudian kita blok lalu enter. Nah, di sini hasilnya 126. Selanjutnya kita akan ke rumus min ya. Kita ketikkan sama dengan min 2, 5, 6, 4, 2, 7, kemudian enter. Nah, di sini fungsi min ini kita mencari angka yang paling terkecil dari semua angkanya. Nah, yang paling kecil itu adalah angka 2. Atau bisa juga kita menggunakan fungsi pembacaan rank ya. Sini kita ketikkan 4, 5, 6, dan 7. Ya, kemudian kita sama dengan min, kemudian blok. Nah, hasilnya adalah 2. Ya, berarti 2 adalah angka yang paling kecil di antara angka-angka ini. Kemudian rumus max. Nah, ini adalah kebalikan dari rumus min, yaitu mencari angka yang terbesar ya. Di sini kita langsung ketikkan sama dengan max. Ketik 5, 6, 7, 3, 9, 4, 6, 7, 3, 4, 6, 5, 6. Kemudian enter. Nah, di sini berarti angka terbesarnya yaitu angka 9. Seperti sebelumnya, kita akan mencoba memakai data range ya. Ketik 4, 5, 7, 8, 9. Kemudian sama dengan max, kita blok, kemudian enter. Nah, di sini hasilnya adalah 9. Berarti angka yang paling besar itu adalah 9. Nah, bagaimana jika angkanya berubah ya, kayak 10? Nah, pasti hasilnya juga ikut berubah ya, jadi 10. Rumus berikutnya adalah mencari nilai rata-rata sama dengan average. Nah, di sini kita ketikkan sama dengan average. Kita ketikkan 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Nah, ini rata-ratanya ya. Kita sudah mendapatkan rata-ratanya. Coba kita buat dalam bentuk range ya. Kita ketikkan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian sama dengan average. Lalu blok, kemudian enter. Nah, ini rata-ratanya ya. Selanjutnya kita akan mencoba rumus if, fungsi logika if ya. Ini sama dengan if, kemudian kita ketikkan C2. Nah, dan misalkan sama dengan 1, ketikan laki-laki, kemudian perempuan. Oh, di sini
dihapusnya tanda petiknya. Oke. Kemudian enter perempuan. Nah, kalau misalnya kita mengetikkan angka 1, yang muncul adalah laki-laki. Kalau kita mengetikkan angka 2, yang muncul adalah perempuan. Nah, selanjutnya adalah rumus count ya. Di sini count itu berfungsi untuk menghitung data. Kita ketikkan sama dengan count, kemudian 1, 2, 3, 4, enter, maka hasilnya adalah 6. Nah, selanjutnya kita akan mencoba rumus count A. Nah, rumus ini akan menghitung angka maupun huruf. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa data, huruf, dan angka. Mari kita coba sama dengan count A, kemudian kita blok, kemudian enter. Nah, ini hasilnya adalah 11. Di sini ada dari huruf sampai angka itu jumlahnya adalah 11. Selanjutnya rumus count if itu berfungsi untuk menghitung data. Oke, sama dengan count if, kemudian blok yang ingin kita cari di bulan ini. Misalnya kita mencari Januari, ya hitungannya Januari itu ada berapa. Oke, kemudian enter. Nah, ada 2. Kita lihat Januari di dalam tabel ini ada berapa? Ada 2. Begitupun semuanya ya. Kalau misalnya mencari Februari seperti cara yang tadi saja. Kemudian ada rumus count if. Nah, ini pakai S. Ini untuk menghitung kriteria data. Oke, sama dengan count if. Kemudian kita blok. Kita pilih laki-laki saja dulu. Kemudian blok yang usia. Dan ini adalah kurang dari 16. Kemudian enter. Nah, di sini ada 3. Selanjutnya untuk perempuan, dengan cara yang sama, kita blok. Kemudian P untuk perempuan. Kemudian blok usia. Kemudian kurang dari 16. Nah, hasilnya adalah 0. Kemudian kita coba untuk yang lebih 16. Usia di atas 16. Oke, kita blok, kemudian pilih laki-laki, dan kita blok lagi, dan lebih dari 16. Oke, nah sudah. Kemudian ada rumus sum if. Di sini fungsinya adalah untuk menghitung jumlah dengan kriteria. Kita akan menghitung pendapatan laki-lakinya. Sama dengan sum if. Kemudian kita blok. Dan kita akan mencari pendapatan laki-laki L. Lalu blok pendapatan. Nah, ini hasilnya 72.000. Untuk yang perempuan, lakukan hal yang sama. Oke, mari kita jumlahkan pendapatan yang ini. Sama dengan sum if, kita blok, kemudian nah ini hasilnya. Nah, coba kita bandingkan sama yang ini. Oke, ya sama hasilnya ya. Selanjutnya kita akan mencoba rumus sum if. Ini rumusnya menghitung banyak kriteria. Nah, kita berikan pendapatannya itu lebih dari 100.000. Kemudian sama dengan sum ifs, kita blok. Kemudian kita blok lagi. Jadi kita akan mencari pendapatan laki-laki. Oke. Lebih dari 100.000.
Nah, nih hasilnya sama dengan yang tadi. Begitupun untuk yang pendapatan perempuan. Rumus berikutnya, VLOOKUP. Ini berfungsi untuk membaca tabel secara vertikal. Oke, saya sudah siapkan kode B. Kemudian kita coba sama dengan VLOOKUP. Kita blok B. Kemudian kita blok seluruh tabel ini. Kita coba untuk Samsung Galaxy berada di urut 2. Kita ketikkan 2. Klik Extract Match. Nah, ini sudah otomatis ada Samsung Galaxy Note. Kita coba, kita berikan kode-kode yang lain. Oke. Nah, ini kita tarik saja. Nah, dia akan mengikuti dengan tabel di sebelahnya. Kemudian kita coba untuk harga. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian kode B ini. Lalu kita blok seluruh tabel yang ini. Dan kita ketikkan angka 3. Dan enter. Nah, ini hasilnya 25 juta. Oke, untuk Samsung Galaxy. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini semuanya mengikuti harga-harganya. Sekarang kita coba rumus HLOOKUP. Ini berfungsi untuk membaca tabel horizontal. Sama dengan HLOOKUP. Kemudian kita blok yang ini kodenya. Dan kita blok tabel yang ini. Kemudian jurusannya berada di 2 ya. Jadi kita ketikkan 2. Oke, mari kita tarik. Oh ya, sebelumnya ini kita F4 kan dulu. Nah, ini sudah terisi. Kita coba di SKS HLOOKUP. Kita blok. Kemudian kita berikan 3. Kemudian enter. Kita tarik. Nah, ini dia. Kita coba untuk rumus date. Ini untuk menghitung tanggal. Sini saya ketikkan 2020 bulan 4, kemudian tanggal 22. Nah, ini sudah terotomatis ada tahun, bulan, dan harinya ya. Kemudian kita coba rumus substitute. Ini berfungsi untuk mengganti kata tertentu. Misalnya ini ya. Sama dengan substitute, kemudian kalimatnya aku adalah orang-orang biasa. Oke, kita ganti misalnya kata aku, kita ketikkan aku, kita ganti dengan saya. Oke. Dan enter. Nah, ini ya sudah terganti. Saya adalah orang-orang biasa. Selanjutnya kita akan mencoba rumus trim. Itu berfungsi untuk menghapus spasi. Oke, kita coba aku akan, kita spasikan banyak, coba belajar Excel. Nah, sama dengan trim, kemudian kita blok. Nah, ini sudah terubah datanya menjadi tidak ada spasi yang double. Selanjutnya untuk rumus upper, ini berfungsi untuk merubah kata menjadi kapital. Oke, kita coba. Sama dengan upper, kemudian kalimatnya adalah mereka adalah orang biasa. Oke, kita berikan tanda petik. Oh, di sini juga, di sini kurang Oke, kemudian enter. Nah, ini otomatis terubah semuanya menjadi huruf kapital. Berikutnya rumus lower. Ini untuk merubah kata menjadi kecil. Nah, yang tadi kan menjadi kapital, sekarang kita merubah menjadi kata menjadi kecil. Kalimatnya ini adalah data yang ingin dirubah. Masukkan rumusnya sama dengan lower, kemudian blok, dan enter. Nah, ini dia otomatis berubah menjadi kata kecil.
Rumus berikutnya adalah proper. Ini berfungsi untuk merubah kata awal menjadi huruf kapital. Oke, mari kita coba sama dengan proper. Oke, kalimatnya kita harus berani dengan ini, kita campur saja ya kalimat kapital dan kecilnya saja dengan belajar Excel. Kemudian enter. Nah, ini sudah tersusun kapital-kapitalnya. Oke, sekarang kita ke rumus if error. Ini untuk mengatasi rumus yang error. Ini misalnya ya sama dengan 34 dibagi X. Nah, ini hasilnya adalah name. Bagaimana cara mengatasinya ini? Kita berikan if error di depan sini. Kemudian kita tambahkan salah. Nah, kemudian enter. Di sini akan terjawab salah. Oke. Bagaimana jika kalau X-nya ini kita ganti dengan angka? Misalnya 34 dibagi dengan 2. Nah, ini hasilnya adalah 17. Oke, selanjutnya rumus left. Ini berfungsi untuk mengambil data dari kiri. Lalu ini kalimatnya. Ini adalah contoh. Oke, kemudian sama dengan left. Kita blok. Kemudian kita ambil 3 digit. Lalu enter. Nah, ini dia. Ini adalah kata dari kiri. Kemudian kita mengambil kata di tengah ya. Ini rumusnya mid. Terus tuh kita ketikkan tahun baru 2019. Oke. Kemudian start numbernya itu adalah 7. Nah, dan untuk number charge-nya itu kita ambil yang baru jadi 4. Oke, kemudian enter. Selanjutnya rumus right. Kita mengambil kata dari kanan. Oke, ini rumusnya sama dengan right. Kemudian kalimatnya hari ini adalah Selasa. Nah, untuk number charge-nya itu adalah 6. Kemudian kita enter. Nah, ini dia. Selanjutnya rumus len. Ini untuk menghitung jumlah karakter. Oke, sama dengan len. Di sini kita tuliskan belajar Excel. Kemudian enter. Nah, ini berarti jumlah karakternya itu adalah 13. Oke, sampai di sini saja tutorial 24 rumus Excel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.